أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم. Bacaan hamim adalah mad lazim musaqqal harfi. Mad lazim musaqqal harfi adalah bacaan yang letaknya ada pada penggalan huruf di awal ataupun pembuka surat dalam Al-Quran yang terangkum pada huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan huruf mim, atau bila mana disingkat menjadi naqasa asalukum. Hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi adalah 6 harokat. Wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna adalah bacaan mad jaiz munfasil. Inna panjang mad jaiz munfasil adalah bisa 2, 4, atau 5 harokat, dengan catatan harus stabil atau sama panjang pada bacaan mad jaiz munfasil ketika kita membaca dalam satu makro. Kemudian anzalnahu, nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf zai atau za, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Kemudian ikhfa yang kedua terdapat di akhir ayat. Munzirin, nun sukun bertemu dengan huruf za yang berharokat kasroh. Kemudian fi lailatin mubarakah, lailatin mubarakah, tak marbutah yang berharokat kasrah tani bertemu dengan huruf mim, maka harus diidghamkan dan digunnahkan.
lailatin mubarakatin inna mubarakatin inna. Tak marbutoh berharokat kasroh tani bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah ilhar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan mir rabbik innahu huwas sami'ul alim. Pada bacaan rahmatan min, tak marbutoh berharokat fathatani bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Kemudian mir rabbik, mirro nun sukun bertemu dengan huruf ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Pada kata in kuntum terdapat dua hukum ikhfa yang sifatnya berbeda. Yang pertama, nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ketika dipertemukan nun sukun dengan huruf kaf, maka dia menjadi suara dengung atau eng. Ingku. Kemudian ikhfa yang kedua adalah nun sukun bertemu dengan huruf ta, dan ini disamarkan. Kuntum. Mengapa demikian? Karena apabila huruf kaf yang mana sebelumnya adalah huruf nun sukun, bunyinya menjadi eng, karena makhraj huruf kaf terdapat di pangkal lidah setelah huruf qaf. Huruf qaf adalah makhraj atau tempat keluar yang paling belakang pada lisan, kemudian diikuti setelahnya agak sedikit maju ke depan ada huruf kaf. Itu kenapa dibaca menjadi eng. In kuntum la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum
abaikumul awwalin. Bal hum fi syakki yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Yaghshan nas hadza 'adzabun alim. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Inna kashiful 'adzabi qalilan innakum 'aidun. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Walaqad fatanna qablahum qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim. Pada kata waja'ahum, ja'ahum, kata tersebut adalah mad wajib muttasil, yang mana mad asli bertemu hamzah dalam satu kata. Boleh 4 atau 5 harokat, dengan catatan harus stabil membaca matnya. Bila mana di awal sudah membaca 4 harokat, maka bacaan berikutnya apabila bertemu dengan mat wajib muttasil diharuskan 4 harokat. Begitu juga dengan yang 5 harokat. Rasulun karim, rasulun ka, huruf lam berharokat dhammatani, maka ketika bertemu dengan huruf kaf hukumnya adalah ikhfa, dikarenakan huruf kaf makhrajnya atau tempat keluar hurufnya terletak di pangkal lidah bagian belakang setelah huruf qaf, maka ketika diidghamkan lam yang berharokat dhammatani bertemu dengan kaf, maka dia menjadi eng atau rasulun, rasulun
bukan rasulun ka, tapi rasulun karim. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Pada kata nun sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka dia dibaca dengan izhar. Kemudian addu ilayya, addu ilayya. Huruf dal berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Namun setelah waw bertemu dengan huruf hamzah, maka dia berubah, bukan menjadi mad tabi'i lagi, akan tapi mad jaiz munfasil, mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata. Dan mad jaiz munfasil berharokat 2 atau boleh 4 atau 5 harokat. Dan dengan catatan harus stabil ketika dibacakan panjang matnya. Inni lakum rasulun amin. Rasulun, huruf lam berharokat dhammatani bertemu dengan huruf alif, maka hukum bacaannya adalah izhar atau jelas. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanim mubin. Pada kata wa alla nun sukun bertemu dengan huruf alif, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum. Pada kata inni atikum adalah hukum bacaan dari mad jaiz munfasil. Kita lihat dengan seksama, huruf nun berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah mad asli atau mad tabi'i. Akan tapi setelahnya terdapat hamzah pada kata atikum maka di situ berlaku mad jaiz munfasil, mad asli bertemu hamzah di lain kata. Kemudian atikum bisultanin, atikum bi, mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi.
Atikum bisultanim mubin. Wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Pada kata antarjumun, kita perhatikan ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Pada kata wa illam, nun sukun bertemu dengan huruf lam yang berharokat tasydid, maka hukum bacaannya ketika nun sukun bertemu dengan huruf lam adalah idgham bila gunnah. Jadi nun sukunnya tidak dibaca, langsung diidghamkan ke huruf lam. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Bagi teman-teman yang mengetahui hukum bacaan dari kata anna haula'i, silakan tulis di kolom komentar. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Fama bakat alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu munzirin. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Min Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin. Pada
kata min fi, nun sukun bertemu dengan huruf fa, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Min fi. Kemudian fir, ro sukun yang mana huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya adalah ditipiskan atau tarqiq. Namun apabila ro yang berharokat sukun namun huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun dhammah, maka ro tersebut hukumnya adalah tafkhim atau tebal. Fir, min fir'aun, min fir'aun. Kita lihat di situ terdapat huruf waw, kemudian huruf nun yang diwaqafkan. Maka hukum bacaan di sini adalah madlin. Apa itu madlin? Madlin adalah huruf waw atau ya berharokat sukun setelah fathah. Fathahnya di sini adalah huruf ain, a, bertemu dengan huruf yang diwaqafkan. Nah, huruf yang diwaqafkan ini adalah huruf nun. Maka hukum bacaannya adalah madlin. Madlin boleh dibaca dengan 2, 4, atau 6 harokat. Dan yang perlu diperhatikan dalam panjang mad tersebut, kita diperlukan kehati-hatian dan keistiqomahan atau konsistensi dalam cara membaca hukum madnya. Lebih didisiplinkan. Bila mana kita membaca 4 harokat, maka seterusnya kita harus membaca 4 harokat. Begitu juga 6 harokat, atau boleh 2 harokat. Dan hati-hati ketika kita membaca madlin ini, jangan sampai terseret. Sebagai berikut: min fir'aun. Yang pertama, yang kedua, min fir'aun, aun. Yang pertama itu kurang tepat. Min fir'aun, ayunannya atau tidak langsung diwaqafkan menuju wawnya, akan tapi ainnya tersebut terlampau ada hal yang mendayu di situ. Jadi langsung. Yang benar sebagai berikut: min fir'aun, innahu kana 'aliyan minal ya berharokat fathah tani bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Pada kata walaqad ikhtarta bertemu
dengan huruf ro. Ta di sini berharokat fathah dan ro-nya berharokat sukun. Maka ro tersebut dibaca tebal atau tafkhim. Walaqad ikhtarta, ta-nya tetap dibaca fathah ta. Namun ketika masuk ke ro, ro-nya yang menjadi tebal. Hati-hati, ta-nya tetap ta istifal, tetap tipis. Ketika ro dibaca baru dia menjadi tebal. Walaqad tarnahum ala ilmin alal alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Ketika kita membaca huruf nun sukun dan kemudian dilanjutkan dengan huruf berikutnya, jangan sampai nun tersebut menjadi memantul. Sebagai contoh, pada ayat yang tadi kita baca, in hiya, jangan sampai kita membaca in hiya, tapi nun sukun tersebut berubah nantinya. In hiya, yang benar adalah in hiya, nun sukun berharokat, nun berharokat sukun bertemu dengan huruf ha, maka hukum bacaannya adalah ilhar. Contoh yang benar, in hiya, in sendiri, kemudian ha-nya pun dia jelas sendiri. Dibacanya secara terpisah, jangan sampai terseret atau terpantul. In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu nun sukun berharokat, nun berharokat sukun bertemu dengan huruf shin, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Bimunsyarin, fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Ahum khairun am qawmu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. 'alamin.
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Pada kata ila sawa'i wa'i, pada kata tersebut hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad asli yang bertemu hamzah dalam satu kata. Hukum bacaannya atau harokatnya boleh dibaca dengan panjang 4 atau 5 harokat, dan perlu disiplin atau konsisten dalam panjang mad tersebut. Summa subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim Dzuq innaka antal azizul karim Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun Innal muttaqina fi maqamin amin. Pada kata fi maqamin, maqo huruf mim berharokat fathah, kemudian setelahnya huruf qaf juga berharokat fathah. Mim memiliki sifat istifal atau tipis, qaf memiliki sifat yang tebal. Maka hati-hati dalam membaca huruf istifal maupun isti'la yang berdekatan, karena sering ditemukan ketika membaca itu
huruf istifalnya menjadi tebal atau terseret ke huruf yang tebal tersebut. Contoh yang salah adalah sebagai berikut. Fi maqo ma. Yang benar adalah fi maqo maqamin maqo maqo fi maqamin amin. Huruf mim berharokat kasroh tani bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya adalah ilhar. Fi maqamin amin. Jangan sampai baca dengung. Fi jannatin wa uyun. Pada kata jannat, huruf ta berharokat kasroh tani bertemu dengan huruf waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqim mutaqabilin. Pada kata min sun, nun sukun bertemu dengan huruf sin, ikhfa yang pertama. Kemudian ikhfa yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf dal. Min sundus sundu. Kemudian huruf sinnya berharokat kasroh tani bertemu dengan huruf waw, idgham bi gunnah yang pertama. Kemudian idgham bi gunnah yang kedua. Wa istabraqim mutaqo wa istabraqim mu. Huruf qaf berharokat kasroh tani bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Jadi ada idgham bi gunnahnya 2 dan hukum ikhfa-nya juga 2. Dan kedua-dua hukum bacaan tersebut harus dibaca secara stabil ketika gunnah. Dan diingatkan kembali untuk senantiasa disiplin ketika ada huruf-huruf istifal dan isti'la yang berdekatan. Jangan sampai ada yang terbawa tebal. Sebagai contoh berikut, pada kata mutaqabilin, jangan sampai terbaca huruf ta-nya tetap ta. Mutaqo, hanya qafnya saja yang tebal. Sementara yang ta itu huruf istifal. Bagi yang sudah bisa atau sedang belajar atau ingin bertanya, boleh silakan tulis di kolom komentar agar kita sama-sama saling belajar. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Pada kata wa zawwajnahum bi, mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Hurin, huruf ra berharokat kasroh tani bertemu dengan ain, maka hukum bacaannya adalah ilhar atau jelas.
bihurin ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim fadlan mir rabbika dzalika huwal fawzul azim fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibun